Selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue bakal bahas 3 cuplikan paling aneh di Wikipedia lagi. Jadi lo harus banget nonton video ini sampai habis. Dan lo fokus aja ke omongan gue. Lo nonton video ini sambil tutup mata pun juga gak masalah, asal lo denger gue ngomong apa. Dan lo harus tahu dan fokus supaya tidak kehilangan momennya. Sebelum itu, hai semua, nama gue Didis. Gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, disturbing, dan lain sebagainya. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell di bawah ini supaya tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke cerita untuk episode kali ini. Pada tahun 2017 ada channel YouTube tiba-tiba memiliki subscribe yang melejit karena konten lukisan-lukisan. Apakah itu? Setelah ditelusuri di artikel Wikipedia di luar sana yang berjudul Pria yang Menderita, yang menceritakan kisah tersebut tentang lukisan mengganggu. Kelihatan dengan nama yang sama yang dimiliki oleh seorang pria dari Cumbria, Inggris bernama Sean Robinson. Menurut artikel, Sean mengklaim lukisan itu jatuh ke dalam kepemilikannya dari neneknya pada suatu saat di masa lalu, dan ketika dia meninggal, dia diduga memberikannya. Namun menurut artikel Wikipedia, pemiliknya bersikeras bahwa ini bukan lukisan biasa, karena neneknya mengatakan kepadanya bahwa sang seniman telah mencampur darahnya sendiri dengan cat untuk membuat karya seni sebelum bunuh diri. Ceritanya agak kabur dan gue tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang siapa yang diduga sebagai seniman ini atau kapan pria yang menderita itu dilukis, sehingga membuat semuanya sulit dipercaya. Gue melakukan penelitian lebih lanjut dan menemukan sumber lain di mana Sean mengklaim bahwa neneknya yang menyembunyikan lukisan itu di dalam lotengnya selama lebih dari 25 tahun. Cerita sebelum memberikannya kepada Sean, dia menyebutkan bahwa dia diduga mengalami aktivitas paranormal di rumahnya dengan sosok gelap seorang pria yang tiba-tiba muncul secara acak di malam hari, disertai dengan suara jeritan, erangan, dan menangis. Artikel Wikipedia juga tertaut ke YouTube sah bernama Pria yang Menderita, di mana dia menjelaskan bahwa setelah mewarisi lukisan itu, dia dan keluarganya diduga juga mengalami aktivitas paranormal, di mana mereka dengan sosok gelap yang muncul di hadapan mereka juga di tengah-tengah malam. Sean mengklaim bahwa sebelum mewarisi lukisan itu, dia benar-benar skeptis. Tetapi setelah membawanya pulang, dia diduga mulai mendengar suara tangisan yang semakin keras setiap malam, sampai akhirnya dia tidak bisa lagi menyangkal dugaan aktivitas paranormal yang terjadi di rumahnya selama bertahun-tahun. Lukisan itu telah menarik perhatian beberapa penyelidik paranormal. Saluran YouTube Sen, tempat dia mendokumentasikan aktivitas jahat ini, telah bergabung menjadi 20.000 pelanggan pada tahun 2017. Bahkan pembuat film independen berencana membuat film tentang lukisan itu dan telah membeli haknya dari Sean. Tapi dari apa yang gue temukan, itu tidak pernah dirilis atau tidak terlalu populer. Secara keseluruhan, gue melihat banyak tanda bahaya yang memperjelas bahwa cerita di balik pria yang menderita itu adalah palsu. Dia mengunggah rekaman yang diduga nyata dari aktivitas paranormal di rumahnya. Semuanya sangat jelas dibuat-buat dan cerita di balik lukisan itu sendiri sangat kabur dan tidak masuk di akal, sehingga gue sulit mempercayainya. Bahkan ada sedikit kebenarannya. Gue lebih cenderung setuju dengan semua orang yang menuduh Sean membuat karya seni itu sendiri dengan rasa sakit yang bisa dan menggunakan cerita nenek sebagai solusinya, sehingga dia tidak perlu memberikan rincian lebih lanjut tentang tersangka artis secara keseluruhan. Membuat cerita menakutkan yang bagus, tapi gue tidak menemukan alasannya untuk berpikir bahwa ini adalah sesuatu selain tipuan kreatif dan dirancang untuk mendapat perhatian dan mungkin beberapa dolar dari cerita yang dibuat-buat. Intinya, channel YouTube-nya seakan gimmick dan terkesan melebih-lebihkan dari yang sebenarnya terjadi.
Pada tanggal 7 Oktober tahun 1849, Edgar Allan Poe meninggal di Baltimore dalam keadaan yang cukup misterius. Menurut artikel Wikipedia yang dimulai sekira tahun 1930-an, setiap pagi pada peringatan ulang tahun Poe, seorang pria berpakaian hitam membawa tongkat berujung perak dengan wajah hampir seluruhnya tertutup shell atau hood. Entah bagaimana menyelinap ke Westminster Hall dan mendarat di Baltimore dan menemukan jalan ke Post Grand. Artikel tersebut menyebutkan pria itu kemudian akan menuangkan segelas martel konat untuk dirinya sendiri dan bersulang untuk menghormati Poe. Setelah itu, dia akan menata 3 mawar merah di batu nisan di sebelah botolnya yang belum habis. Menarik dan meninggalkan pemanggang roti Poe saat dia dikenal Baltimore tidak pernah mencari publisitas dan akan selalu menyelinap ke tempat bantalan tanpa diketahui. Setiap tahun setelah penampilan pertamanya, kerumunan penonton akan mulai berkumpul pada pagi hari ulang tahun Poe untuk mencoba melihat sekilas pria itu. Tetapi dia jarang terlihat atau difoto. Faktanya, satu-satunya foto yang gue temukan tentang dia adalah dari artikel majalah Left Juli tahun 1990 yang berjudul One Un Upain Micning Derry yang ditulis oleh Gary Smith. Foto itu diambil oleh Bill Balberg dan itu menunjukkan pemanggang roti Poe yang membungkuk di atas batu nisan untuk memberi penghormatan kepada Edgar Allan Poe yang menarik. Kalau di luar negeri kan ada tuh, jika dia sering dengan pemanggang rotinya atau dia menganggap pemanggang roti itunya berharga, dia akan diletakkan di atas batu nisan, si mayat itu di bawahnya dan si pemanggang roti itu biasanya diletakkan di atasnya atau dikubur bersamanya. Poe yang menarik, pemanggang roti Poe terkadang juga meninggalkan catatan samar di batu nisan selama kunjungannya. Misalnya pada tahun 1993 ia meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa obor akan segera diserahkan. Dan satu lagi, bahwa kata Edgar, aku belum lupa menunya. Kebetulan poster tersebut dikabarkan telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena tidak terlihat lagi. Namun setelah itu dalam artikel tersebut disebutkan tradisi ziarah dan bersulang serta penghormatan pasca diwariskan. Sayangnya bagi salah satu putranya, sepertinya siapapun yang mewarisi tradisi tersebut tidak menganggapnya serius. Ayahnya seperti pemanggang roti pasca tahun 1998 yang sering meninggalkan catatan mengomentari tim olahraga dan politik yang belum pernah dilakukan ayahnya selama ini. Tahun 2005 dan 2008 ia meninggalkan catatan yang tampaknya sangat mengecewakan sehingga kurator rumah Poe dan museum bahkan tidak menunjukkan kepada publik untuk melindungi kehormatan dan warisan pemanggang roti Poe. Asli seorang pria yang identitasnya masih belum diketahui hingga hari ini, tetapi karena ini adalah tradisi besar di Baltimore selama 70 tahun, pada tahun 2015 kota ini mengadakan kompetisi untuk memilih pemanggang roti Poe baru untuk mengubah tradisi tersebut menjadi atraksi tahunan yang lebih ramah untuk turis. Sejak tahun 2016, pemanggang roti Poe Anonymous yang baru terus mempertahankan tradisi tersebut dengan mengunjungi makam Edgar Allan Poe pada hari ulang tahunnya dan memberikan penghormatan di depan publik. Pada bulan Oktober tahun 1917 terjadi kejadian aneh. Menurut artikel Wikipedia, selama pertempuran Pisapel di Flanders Barat pada Perang Dunia, Baltimore ke-10 Divisi Pertama Australia memutuskan untuk merebut pos andal Rieger untuk meruntuhkan Angkatan Darat ke-4 Jerman. Rencananya adalah menyerang kayu Celtic yang meledak ruang istirahat Jerman dan kemudian segera mundur kembali ke tempat aman. Sayangnya segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana yang menyebabkan salah satu misteri masa perang terbesar dalam sejarah. Artikel tersebut menyebutkan bahwa sekitar jam 5 pagi pada tanggal 9 Oktober 7 perwira dan 7 orang dari batalion ke-10 mulai penyerbuan di hutan Celtic. Dan itulah terakhir kali banyak dari mereka terlihat. Apapun yang terjadi di hutan itu tergantung pada siapa yang lo tanyakan. Tetapi konsensus umum adalah bahwa serangan itu gagal total. Menurut surat kabar massa perang Inggris dan Australia, serangan itu dianggap sebagai kemenangan. Tetapi komandan batalion ke-10 Maurice Wilder Nellens yang ada di sana
ketika semuanya terjadi memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap peristiwa tersebut. Menurut Wikipedia, komandan tersebut menyebutkan bahwa serangan itu segera berubah menjadi pertumpahan darah yang sangat kejam. Dan setelah penggerebekan di kayu Celtic, hanya 14 anggota batalion yang tidak terluka yang berhasil kembali dengan selamat. Disinilah keadaan menjadi sedikit membingungkan karena anggota batalion lainnya mengatakan hanya 7 orang yang berhasil kembali ke garis Australia. Anehnya, artikel tersebut menyebutkan bahwa catatan resmi Angkatan Darat mampu menghitung 37 dari 85 anggota batalion, bahkan lebih banyak lagi. Secara misterius, setelah penggerebekan, jenazah prajurit batalion yang hilang tidak pernah diketemukan. Namun mereka bahkan tidak muncul dalam daftar kawanan perang dan komisi kuburan, tidak dapat menemukan jejak tubuh mereka. Setelahnya yang sangat aneh, laporan tentang beberapa banyak orang yang benar-benar hilang tetapi diterima secara luas bahwa angka sebenarnya adalah setidaknya 37. Selama hampir 100 tahun jumlah kayu Celtic tetap menjadi misteri dengan sebagian besar ahli setuju bahwa Jerman mengklaim membantai orang-orang yang hilang dan menguburkan mereka secara massal. Namun Wikipedia menyebutkan bahwa pada tahun 2008 peneliti Chris Hensey dan Robert Kearney mengklaim memiliki bukti yang meyakinkan bahwa anggota batalion 10 telah dibunuh oleh Jerman di hutan, dan satu-satunya alasan mereka tidak dapat menemukan jejak tubuh mereka adalah karena mereka telah diledakkan dengan bom mereka sendiri ketika dicampur dengan sisa-sisa tentara Jerman yang mati. Hal ini membuat mustahil untuk membedakan tentara Australia dari tentara Jerman. Setelah fakta dalam kata-kata Hank sendiri menyerbu bukanlah sebuah misteri besar, melainkan kisah tentang sebuah tindakan unik kecil yang salah. Namun tidak semua ahli setuju dengan kesimpulan ini, dan hingga hari ini harga kayu Celtic tetap menjadi salah satu misteri Perang Dunia Pertama yang paling aneh dan paling aneh. So, jadi itu adalah 3 cuplikan aneh dari Wikipedia. Gimana lo jika nonton kayak gini, wawasan dan pengalaman lo akan bertambah dan jadi tahu tentang hal-hal yang ada di dunia ini yang jarang terekspos. Jadi sebelum itu gue pamit, bantu support channel ini dengan cara subscribe dan doakan gue juga supaya sehat dan rezeki gue lancar, supaya gue nggak bosan menghibur kalian dengan konten-konten bermanfaat lainnya. Gue Didis pamit di hadapan kalian semua, and bye bye.